Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. And ini adalah segmen baru. Semoga aku bisa konsisten dan semoga kamu juga bisa suka. Aku kasih nama segmen ini adalah berproses, buat nemenin kamu bertumbuh. Gimana awal tahunnya? Gimana masih suka mikirin dia atau enggak? Gimana masih suka dituntut sama banyak hal atau enggak? Masih suka nangis sendirian kalau malam atau enggak? Banyak hal ya yang ternyata di tahun lalu tuh sebenarnya kita nggak perlu ngabisin tenaga buat mikirin itu, tapi kadang masih suka lewat dan kepikiran gitu aja di diri kita. Pesan aku buat jangan bawa luka yang sama di tahun yang sama. Biarin luka itu udah selesai di tahun itu aja, selesai di masa lalu itu aja. Dan hari ini gak usah lagi bawa-bawa hal yang sama. Karena capek gak sih? Orang yang dengerin kita juga kayaknya bakal capek kalau misalnya kita ceritanya yang sama. So, semoga kamu suka dengan segmen baru aku. Karena di sini aku pengen nemenin kamu buat bertumbuh, buat berproses untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih tenang lagi. Karena apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan sekadar hidup tenang? Aku kasih judulnya Atur Lagi, Tarik Napas dan Jalanin Pelan-pelan. Mari kita dengerin. Episode ini buat kamu yang lagi banyak banget hal-hal yang harus dikerjain, dan mungkin buat kamu yang tiap hari selalu dituntut sempurna di dunia kerja, bahkan di lingkungan kamu sehari-hari, sampai mungkin kamu gak punya waktu buat ngobrol sama diri kamu sendiri. Pertama, ada yang namanya burnout. Burnout itu kayak kamu jadi gak tahu harus ngelakuin apa karena semuanya udah terlanjur penuh di isi kepala kamu sampai kamu bingung harus mulai dari mana. Makin dewasa, kamu akan terus dituntut sama dunia buat ngeluarin hal-hal yang produktif dan menghasilkan, kayak kerja, bikin karya, atau mungkin belajar banyak hal kalau kamu masih sekolah atau kuliah. Semakin kamu paksa diri kamu buat menghasilkan itu tadi, akan semakin habis juga energi kamu. Sekarang denger aku buat kita mulai atur lagi semuanya. Atur lagi ritme kerjanya, ritme belajarnya, atau ritme berkaryanya itu tadi. Karena itu tuh kayak suatu keadaan yang maksa diri kamu untuk ngeluarin sesuatu hasil dari isi kepala kamu. Dan kalau kamu terus-terusan ngeluarin itu semua di waktu yang singkat, kita akan kehabisan semuanya. Kamu harus kasih makan dulu isi kepala kamu. Misal, kalau kamu udah kerja kantoran dari pagi sampai sore, kamu udah dipaksa buat ngeluarin hasil kerja yang baik. Gak adil kalau malamnya masih kamu bawa kerjaan itu di atas kasur kamu lagi. Kasih makan dulu isi kepala kamu. Lakuin hal-hal yang bisa balikin energi kamu yang udah kamu buang di siang tadi. Contoh lain, misalnya aku adalah seorang penulis. Dari pagi sampai sore tuh aku pakai waktunya untuk nulis, dan malamnya aku harus baca buku buat ngembaliin energi menulisku yang udah aku keluarin dari pagi sampai sore itu tadi. Kayak gitu yang aku maksud. Tinggal disesuaiin aja sama kerjaan kamu. Kalau dari pagi sampai sore kerjaan kamu udah nuntut buat ketemu sama banyak orang, malamnya tuh gak apa-apa loh kalau kamu mau sendirian dan gak ketemu banyak orang lagi. Seberapa besar energi yang kamu keluarin, segitu juga yang harus kamu kembaliin. Ini adalah kunci biar setiap hari kamu gak ngerasa burnout. Atur ritmenya, itu yang harus kamu pikirin. Kalau ritme yang selama ini aku lakuin tuh adalah karena aku sadar aku susah bangun pagi, dan dari siang sampai sore itu biasanya aku pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berinteraksi sama orang lain. Kayak misalkan meeting sama penerbit, ngedit, ketemu editor, terus ketemu sama PH, meeting sama PH, ketemu sama klien. Itu aku lakuin dari pagi sampai sore. Dan aku selalu kasih jeda diri aku setiap sore sebelum maghrib sama habis maghrib.
itu aku pengen me time buat nggak ngapa-ngapain. Biasanya aku pakai buat olahraga. Aku lagi coba mulai suka olahraga, atau sekedar main sama kucing peliharaanku, atau mungkin ya lakuin aja apa yang kamu suka, karena kamu harus kasih waktu jeda setiap hari. Walaupun cuma sebentar ya, kayak sebelum maghrib sama habis maghrib itu kan bentar banget waktunya. Tapi disitulah saatnya kamu buat jadi diri kamu sendiri. Kemudian malamnya biasanya aku pakai untuk ngerjain pekerjaan yang sifatnya itu berkarya. Karena malam kan selalu jadi tenang ya. Aku selalu pakai itu buat menulis, buat bikin konten kayak gini, bikin podcast di YouTube, terus banyak hal-hal yang sifatnya tuh berkarya. Sifatnya tuh kayak kerjaan yang bukan harus sempurna tapi harus cantik. Bukan kerjaan yang harus selesai tapi harus ada rasa. Karena kalau malam kayaknya dunia jadi lebih tenang dan gak berisik gitu. Jadi makanya aku bisa nulis tuh aku lakuin selalu di malam hari. But aku selalu kasih jeda. Di atas jam 12 malam aku udah gak mau lagi megang laptop. Misalkan selesai menulis, walaupun itu kadang lewat larut malam ya, jam 12 malam, aku selalu sempetin diri buat ngopi gak bawa laptop, atau mungkin baca buku tanpa harus ngelakuin hal-hal lain gitu. Atau mungkin juga di situ aku kasih diri aku buat oke, ini waktunya kamu buat scrolling, tapi jangan berlebihan ya. Karena kalau scrolling TikTok secara berlebihan di malam hari itu juga bisa ningkatin mood kamu buat siapa tahu yang lewat itu adalah yang sedih. Siapa tahu yang lewat itu adalah hal yang bikin kamu overthinking, atau bikin kamu kepikiran, atau mungkin bikin kamu jadi banyak nerka-nerka ini nanti kayak gini gak ya gitu. Jadi bikin kamu khawatir. So kasih batasan untuk kamu scrolling hal-hal yang belum tentu penting untuk hidup kamu. Kasih jeda untuk ini tuh udah stop, tutup handphonenya dan tidur. Dan aku sering ngelakuin banget kayak sekedar nonton podcast, atau misalkan nonton series Netflix kesukaan aku, atau misalkan baca buku yang itu di malam hari dan itu sampai ketiduran. Karena relate nggak kalau misalkan tidur yang ketiduran itu lebih enak daripada tidur yang kita paksa. Selanjutnya tarik nafas. Sederhana banget. Kadang sering gak sih di sela-sela kerjaan kita tuh ada waktu yang bikin kita capek di tengah-tengah kerja, tapi ini belum waktunya buat istirahat, belum waktunya buat rehat gitu. Aku biasanya kasih jeda diri aku buat cari distraksi. Terserah apa aja, yang penting bikin kalian nyaman. Kalau aku sesederhana buka handphone tapi gak buka chat. Kalian pernah gak coba buka handphone tapi gak buka chat? Itu lumayan seru sih teman-teman. Dan kalau di siang aku selalu pakai mode DND biar aku gak mau kedistraksi sama hal-hal yang gak terlalu penting di notif handphone aku. Untuk sekedar buka handphone, lihat video-video lucu, atau buat lihat meme-meme yang seliweran, itu aku sering pakai itu di sana. Dan aku sering komen-komen juga di video-video lucu itu. Biar apa? Biar jadi sarana untuk aku ngeluapin si jeda itu tadi. Jadi distraksi kita tuh gak lari ke hal-hal yang gak begitu penting gitu loh. Bentuk distraksi tiap orang kan bisa beda-beda ya. Ada yang cuma mungkin main handphone, makan, atau mungkin jajan di sekitar, atau apapun itu deh. Yang penting bikin kamu gak mikirin hal yang rumit di kerjaan kamu itu tadi. Aku nyebutnya ini kayak tarik napas dulu gak sih? Aku juga sering kok lakuin ini kalau misalkan lagi burn out di kerjaan. Aku suka keluar bentar aja buat yaudah deh gue mau tarik napas dulu, nanti gue balik lagi kok gitu. Kalau kamu udah ngelakuin kedua hal itu tadi, kamu udah mulai atur lagi jadwal kamu udah mulai tahu kapan kamu harus jeda dan apa yang kamu lakuin di sela-sela jeda kamu, saatnya kamu untuk jalanin semuanya pelan-pelan. Karena kalau kita lakuin kerjaan itu atau ngelakuin itu di waktu kita lagi capek-capeknya, kita gak bisa ngontrol energi burnout kita itu tadi, kita gak bisa manage itu dengan baik, kayaknya apapun yang kita kerjain bakal gak cantik gak sih? Bakal gak sempurna juga gitu loh. Kayak ya udah, lu cuman buang-buang waktu untuk ngerjain hal yang lo gak suka.
Dan ini penting, jangan lakuin buat ya udah yang penting selesai. Jangan kerja kalau ya udah yang penting selesai, karena itu pun walaupun selesai tapi kan gak maksimal gitu. Jadi kalau bisa selesaiin kerjaan dengan gembira, selesaiin kerjaan itu dengan bersyukur gitu loh. Please, jangan pernah menghina pekerjaan kamu, karena disitulah kamu hidup, disitulah kerjaan kamu ngasih kamu makan. So, kalau misalnya kamu lagi berada di pekerjaan yang kamu gak suka banget kerjaan itu, selagi kamu masih cari uang di sana, masih cari makan di sana, jangan dihina pekerjaannya. Jangan suka ngejudge pekerjaan kamu sendiri. Jangan suka ngeremehin pekerjaan kamu sendiri. Jangan meludah di sumur kamu sendiri. Dan kalau kamu udah sadar di mana kamu mencari uang adalah tempat kamu diberi kehidupan, terakhir dari aku cuma pengen bilang, kamu boleh capek tapi jangan berhenti. Kamu boleh capek kerja tapi kamu jangan caci maki pekerjaan kamu, karena kamu masih cari makan di situ. Semoga episode ini bisa sedikit nenangin ya. Semoga bisa kamu jadi lebih baik dari kemarin, dari hari ini, dan semoga besok kita bakal ketemu sama hari-hari baik yang gak nyebelin, ketemu sama hari-hari baik yang gak ketemu sama orang-orang rese. Dan kalau kamu kerja yang harus ketemu sama banyak orang, kamu keren, karena aku gak bisa itu. Kamu luar biasa banget. Aku tahu gimana capeknya ketemu banyak orang setiap hari. Jadi saran aku buat semuanya, atur lagi ritmenya, atur lagi polanya, atur lagi jeda dimana kamu boleh capek tapi kamu gak boleh kehilangan diri kamu sendiri. Pikirin apa yang harus kamu lakuin di setiap jeda yang kerjaan kamu kasih, dan tarik napas. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada hal yang nyakitin, di tengah-tengah kerja ada hal yang gak enak atau bikin kamu cemas, tarik napas dulu, take your time sebentar, and then lakuin pelan-pelan. Pakai hati, kerjalah pakai hati. Cintai pekerjaan kamu, sukain dulu pekerjaan kamu. Jangan dicaci maki walaupun kamu gak suka. Jangan dibully kerjaan kamu sendiri, karena balik lagi kamu masih cari makan di situ. Terakhir dari aku, kalau misalnya kamu suka sama tulisan-tulisan aku, kamu bisa temuin di Gramedia seluruh Indonesia. Atau kalau kamu dapetin yang edisi tanda tangan, kamu boleh cek di TikTok shop aku, toko buku Trian. Atau kalau kamu mau check out via Shopee, kamu bisa di catatan Hoirul Trian, atau di bawah aku bakal cantumin link buat kamu bisa belanja buku-buku aku. Semoga bisa nemenin hari-hari kamu, semoga bisa bikin kamu tenang dan baik-baik aja. Terakhir, aku Trian, terima kasih sudah bertahan. Dadah.